Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Sri Story, sebelum kita mulai kisah nyata yang satu ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan mari bersama-sama kita bersholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah kali ini viral dan bikin heboh. Seorang TKW Indonesia di Arab kedapatan tidur dengan majikannya, tapi alasan dibalik semua itu sungguh di luar dugaan. Apa sebenarnya yang terjadi? Mari kita mulai ceritanya. Namanya Hilda. Gadis berusia 21 tahun asal Subang, Jawa Barat. Wajahnya manis, kulitnya sawo matang, dan senyumnya selalu tampak tulus meski hidupnya jauh dari kata mudah. Sejak kecil, Hilda sudah belajar arti perjuangan. Ayah dan ibunya bercerai ketika ia masih duduk di bangku SMP. Setelah itu, sang ayah memilih menikah lagi dan perlahan menghilang dari kehidupannya. Sejak hari itu, hanya ibunya yang menjadi tempat Hilda bersandar. Satu-satunya orang yang selalu menenangkannya setiap kali dunia terasa berat. Hidup mereka sederhana sekali. Rumah mereka kecil, berdinding kayu, dan beratap seng yang bocor di sana-sini. Di pagi hari, Hilda sering membantu ibunya membuat kue basah untuk dijual keliling kampung. Dari situ mereka mendapatkan sedikit uang untuk makan sehari-hari. Kadang kalau kue tak laku, mereka hanya makan nasi dengan sambal dan tempe goreng yang digoreng ulang dari sisa kemarin. Meski hidup pas-pasan, Hilda tidak pernah mengeluh. Ia justru merasa bersyukur karena masih bisa bersama ibunya yang sabar dan penyayang. Namun jauh di dalam hatinya, Hilda menyimpan harapan besar. Ia ingin mengubah nasib keluarganya. Ia ingin melihat ibunya bisa hidup tenang. Tak lagi harus bangun jam 3 pagi hanya untuk menyiapkan dagangan. Setiap kali melihat ibunya menatap langit sore dengan mata lelah, hati Hilda seperti diremas. Ia berjanji pada dirinya sendiri, suatu hari nanti ia akan membuat ibunya bahagia, bagaimanapun caranya. Setelah lulus SMA, Hilda mulai mencari pekerjaan ke berbagai tempat. Ia melamar ke toko, pabrik, dan warung makan. Namun semuanya menolak dengan alasan sudah penuh. Hilda sempat putus asa. Ia berpikir, mungkin memang nasibnya hanya akan seperti ini. Sampai suatu siang, saat ia sedang menjemur pakaian di halaman, datanglah seorang tetangga bernama Bu Erni. Wanita itu dulu pernah menjadi TKW di Arab Saudi dan kini hidup cukup makmur. Bu Erni berkata dengan nada lembut, "Hilda, kalau kamu mau, aku bisa bantu carikan kerja di Arab. Gajinya besar, bisa bantu ibumu." Kalimat itu seperti cahaya baru di tengah kegelapan. Hilda terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tahu menjadi TKW bukan hal mudah, tapi bayangan bisa mengirim uang untuk ibunya membuat hatinya mantap. Malam itu ia merenung lama di kamarnya yang sempit. Ia menatap foto ibunya yang sudah mulai keriput dan berkata pelan, "Bu, aku ingin bahagiakan ibu. Aku harus berangkat. Meski jauh." Keesokan harinya, ia memberanikan diri bicara pada ibunya. Awalnya, sang ibu menolak keras. "Hilda, kamu perempuan. Di sana jauh. Nggak ada siapa-siapa. Ibu takut kamu kenapa-kenapa." Tapi Hilda menggenggam tangan ibunya erat. "Bu, biarkan aku berjuang. Aku nggak mau lihat ibu susah terus. Aku janji, aku akan hati-hati. Aku cuma ingin bantu." Air mata pun jatuh dari mata keduanya. Dalam diam, sang ibu akhirnya mengangguk. Sejak hari itu, hidup Hilda berubah arah. Ia mulai mengurus dokumen, mengikuti pelatihan di penampungan, dan menjalani hari-hari panjang menunggu keberangkatan. Setiap malam ia menatap bintang di langit Subang, membayangkan negeri asing yang akan ia datangi. Dalam hati ia berdoa, semoga langkahnya membawa berkah, bukan kesedihan. Namun siapa sangka, perjalanan yang awalnya diniatkan untuk menolong sang ibu justru akan menyeretnya ke dalam kisah yang tak pernah ia bayangkan seumur hidup. Sebuah kisah yang akan menguji kesabaran, keikhlasan, dan harga dirinya sebagai seorang wanita. Hilda tidak tahu bahwa takdir sedang menyiapkan sesuatu yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Hari-hari terasa berjalan lambat sejak Hilda memutuskan untuk mengikuti pelatihan calon tenaga kerja wanita. Setiap pagi,
Ia berangkat lebih awal ke tempat pelatihan yang jaraknya hampir 1 jam dari rumah. Di sana, ia belajar cara membersihkan rumah, merawat bayi, hingga memahami sedikit bahasa Arab. Meski tubuhnya sering lelah, semangat di matanya tak pernah padam. Ia terus mengingat wajah ibunya setiap kali rasa rindu mulai menyiksa. Sebelum berangkat, Hilda selalu menyempatkan diri membantu ibunya menyiapkan kue. Ibu dan anak itu bekerja berdua, bergurau di tengah aroma pandan dan gula merah yang harum. Kadang ibunya berkata dengan suara lirih, "Hilda, kalau nanti sudah kerja di luar negeri, jangan lupa makan. Jangan kerja terlalu keras, nak." Hilda tersenyum, walau dalam hati ada rasa takut yang tak bisa ia ungkapkan. Ia tahu ibunya mencoba tegar, tapi matanya selalu basah setiap kali membicarakan kepergiannya. Hari keberangkatan pun akhirnya tiba. Subuh itu, kabut tebal menyelimuti halaman rumah. Udara terasa dingin, tapi pelukan sang ibu jauh lebih hangat. Dengan tas kecil di punggung, Hilda menunduk mencium tangan ibunya. "Doakan aku, Bu. Aku janji akan kirim kabar setiap minggu." Sang ibu tak bisa berkata banyak, hanya mengangguk dengan mata berkaca. "Pergilah, nak, semoga Allah jaga langkahmu." Di bus menuju bandara, Hilda duduk di dekat jendela. Ia melihat sawah-sawah hijau berlalu, pohon kelapa menari diterpa angin, dan langit Subang yang perlahan memudar di balik kabut. Itulah kampung halamannya, tempat segala kenangan bermula. Ia menarik napas dalam, mencoba menahan air mata. Dalam hatinya ia berbisik, "Aku akan kembali, Bu, dengan membawa kebahagiaan." Perjalanan menuju Arab Saudi begitu panjang dan melelahkan. Sesampainya di sana, udara terasa panas dan kering. Bangunan tinggi menjulang di mana-mana, dan suara adzan yang menggema membuat hatinya bergetar haru. Ia disambut oleh agen penyalur tenaga kerja yang kemudian mempertemukannya dengan keluarga majikan barunya. Majikannya seorang pria bernama Tuan Hamad, berusia sekitar 45 tahun, dan istrinya Madam Rania, wanita cantik yang tampak anggun dan berwibawa. Keduanya menyambut Hilda dengan sopan, bahkan memberi waktu baginya untuk beristirahat setelah perjalanan panjang. Hilda merasa sedikit lega, berharap mereka akan memperlakukannya dengan baik. Hari-hari pertama berjalan cukup tenang. Hilda mulai terbiasa dengan rutinitasnya. Bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah yang begitu besar, mencuci pakaian, dan membantu di dapur. Madam Rania tegas, tapi tidak kejam. Ia sering memberi instruksi dengan suara lembut namun berwibawa. "Hilda, tolong lap meja makan, ya. Tuan sebentar lagi pulang." Dan Hilda selalu menjawab dengan sopan, "Iya, Madam." Meski begitu, dalam keheningan malam, terkadang Hilda merasakan rindu yang begitu dalam. Ia sering menatap foto ibunya yang disimpan di saku bajunya. Di setiap sujud, ia memohon agar Allah menjaga ibunya di tanah air dan memberinya kekuatan di negeri asing ini. Namun tanpa ia sadari, di rumah megah itu mulai tumbuh sesuatu yang tak ia pahami. Tatapan Tuan Hamad kadang terasa berbeda. Tidak kasar, tidak juga lembut, tapi cukup untuk membuat dada Hilda berdebar tanpa sebab. Ia berusaha menghindar, tak ingin menimbulkan salah paham. Tapi takdir seolah punya rencana lain. Malam-malam berikutnya akan membawa Hilda pada ujian yang jauh lebih besar dari sekadar rasa rindu. Dan di balik dinding megah rumah itu, nasibnya perlahan berubah tanpa ia sadari. Hari-hari Hilda di rumah majikan mulai berjalan dengan pola yang sama. Ia bangun sebelum adzan subuh berkumandang, menyiapkan teh panas untuk Madam Rania, lalu menata sarapan dengan hati-hati di meja marmer yang berkilau. Rumah itu begitu besar. Setiap sudutnya tampak seperti istana. Lantainya dari marmer putih, langit-langitnya tinggi dengan lampu kristal menggantung, dan aroma parfum mahal selalu memenuhi udara. Hilda sering kagum sekaligus canggung berada di tempat semewah itu. Ia yang dulu hidup di rumah kayu kecil di Subang, kini setiap hari berjalan di antara karpet Persia dan dinding berhias ukiran emas. Namun di balik kemegahan itu, ia merasa seperti hidup di dunia yang sunyi. Tidak ada suara tawa, tidak ada kehangatan keluarga, hanya kesibukan dan aturan. Madam Rania,
wanita yang menjadi majikannya, memiliki karakter yang tegas dan perfeksionis. Ia tidak pernah marah besar, namun setiap kata darinya penuh ketegasan. Hilda, pastikan spray kamar tamu disetrika rapi. Jangan ada lipatan. Hilda selalu menunduk sopan. Iya, madam. Meskipun terkadang lelah, Hilda tetap melakukan segalanya dengan ikhlas. Ia percaya, kerja keras akan membuahkan hasil dan membuat ibunya bangga. Berbeda dengan Madam Rania yang sibuk dengan urusan sosialnya, Tuan Hamad lebih sering di rumah. Pria itu tampak berwibawa, berpakaian rapi, dan berbicara dengan nada halus. Di awal, ia tampak acuh terhadap Hilda. Namun perlahan, sesuatu berubah. Setiap kali Hilda lewat membawa teh atau menyiapkan makanan, tatapan Tuan Hamad sering tertuju padanya sedikit lebih lama dari seharusnya. Awalnya, Hilda mengira itu hanya perasaannya. Tapi semakin hari, tatapan itu makin sering. Tatapan yang sulit dijelaskan, tidak kasar, namun membuatnya gelisah. Kadang Tuan Hamad memanggilnya tanpa alasan jelas. Hilda, tolong ambilkan buku di ruang kerja. Atau, Hilda, kamu sudah makan? Jangan terlalu kurus. Nada suaranya lembut, tapi ada sesuatu di baliknya yang membuat Hilda tidak nyaman. Suatu sore, ketika Madam Rania pergi ke rumah keluarganya dan rumah hanya diisi oleh mereka berdua, suasana terasa aneh. Hilda sedang menyapu ruang tamu, sementara Tuan Hamad duduk membaca koran. Ia bisa merasakan tatapan pria itu sejak tadi. Ketika Hilda hendak berlalu, Tuan Hamad berkata, "Kamu rajin sekali, Hilda. Tidak semua pembantu sebaik kamu." Hilda tersenyum sopan, menunduk. "Terima kasih, Tuan." Namun jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Ia tidak tahu kenapa, tapi perasaan itu membuatnya ingin segera kembali ke kamarnya. Malamnya, Hilda sulit tidur. Ia terus memikirkan sikap majikannya yang terasa semakin dekat, namun misterius. Ia berdoa agar Allah menjaga hatinya dari hal-hal yang tidak baik. Tapi jauh di dalam lubuk hatinya, ia tahu ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya dari sikap majikannya, tapi juga dari dirinya sendiri yang mulai merasa takut. Beberapa hari berikutnya, Madam Rania sering pulang larut malam. Ia bekerja sebagai perancang acara di sebuah hotel besar, dan Hilda kerap ditinggal sendirian bersama Tuan Hamad di rumah. Setiap kali situasi itu terjadi, Hilda berusaha menjaga jarak. Ia akan sibuk di dapur atau berpura-pura membersihkan ruangan lain, agar tidak perlu berhadapan langsung. Namun suatu malam, hujan turun deras disertai angin kencang. Listrik padam. Rumah besar itu tiba-tiba gelap gulita. Hanya cahaya lilin yang menerangi ruang tamu. Saat Hilda hendak menyalakan lilin di dapur, langkah kaki berat terdengar mendekat. Tuan Hamad berdiri di sana. Wajahnya samar diterangi nyala kecil dari lilin di tangannya. "Hilda," katanya pelan. "Jangan takut, sini, biar aku bantu." Suasana malam itu sunyi. Hanya suara hujan di luar dan detak jantung Hilda yang terasa makin cepat. Ia tidak tahu bahwa malam itulah awal dari peristiwa yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sejak malam ketika listrik padam itu, suasana di rumah besar milik keluarga Hamad terasa berbeda bagi Hilda. Meski tidak terjadi apapun yang nyata, ada sesuatu yang berubah di antara dirinya dan sang majikan. Tatapan Tuan Hamad kini terasa semakin sering, semakin lama, dan semakin sulit dihindari. Hilda mencoba menganggapnya biasa saja, tapi setiap kali mereka berpapasan, hatinya seakan bergetar tak menentu. Pagi-pagi, saat Hilda sedang menyapu halaman depan, Tuan Hamad sering berdiri di balkon atas sambil memandangi sekeliling. Dan entah kenapa, matanya selalu berhenti di satu titik, pada sosok Hilda yang sedang sibuk bekerja. Hilda sadar, tapi ia pura-pura tidak tahu. Ia menunduk lebih dalam, mempercepat gerak tangannya, berharap pria itu segera berlalu. Namun rasa canggung itu tak juga hilang. Madam Rania sendiri semakin jarang di rumah. Ia kerap bepergian keluar kota untuk mengurus acara, meninggalkan rumah hanya dengan pelayan dan Hilda. Dalam hati, Hilda ingin berkata bahwa ia lebih nyaman jika sang majikan wanita ada di rumah,
karena setidaknya ada batas yang jelas antara dirinya dan Tuan Hamad. Tapi tentu, sebagai pembantu, ia tak berhak meminta apapun. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, Hilda sedang melipat pakaian di ruang tengah. Tuan Hamad datang menghampiri, duduk di sofa dan menatapnya lama. "Hilda," katanya pelan, "kamu sudah berapa lama kerja di sini?" Hilda menunduk sopan. "Sudah 2 bulan, Tuan." "Cepat sekali waktu berjalan. Kamu seperti keluarga sendiri di rumah ini." Hilda terdiam. Kalimat itu seolah sederhana, tapi nada suaranya membuat dada Hilda berdebar. Ia tersenyum sekilas, lalu berdiri membawa tumpukan pakaian ke kamar lain untuk menghindar. Tapi sebelum sempat melangkah jauh, Tuan Hamad berkata lagi, "Kamu tahu, Hilda, tidak semua orang punya hati setulus kamu." Kata-kata itu membuat langkahnya terhenti sejenak. Namun ia tidak menjawab, hanya terus berjalan cepat menuju kamar pelayan dan menutup pintu pelan-pelan. Di dalam kamar sempit itu, Hilda duduk termenung. Dadanya sesak. Ia tak mengerti apa yang sebenarnya dirasakan, antara rasa takut, bingung, dan sedikit iba. Malam itu, ia tak bisa tidur. Ia memandangi langit-langit kamar, lalu menatap foto ibunya yang selalu ia bawa kemanapun pergi. "Bu," bisiknya lirih, "aku takut." Air mata menetes tanpa bisa ditahan. Ia tahu ada batas yang tidak boleh dilanggar, tapi keadaan seolah terus membawanya mendekat ke arah yang salah. Beberapa hari kemudian, kejadian yang membuat Hilda semakin gelisah pun terjadi. Saat ia sedang menyiapkan teh di dapur, Tuan Hamad masuk tanpa suara. "Kamu tidak perlu bekerja terlalu keras," ujarnya lembut. "Istirahatlah sebentar." Hilda menoleh, gugup. "Tidak apa-apa, Tuan. Saya masih kuat." Namun pria itu melangkah lebih dekat. "Kamu perempuan baik, Hilda. Aku hanya ingin kamu tahu itu." Tatapan mata mereka bertemu, hanya sekejap, tapi cukup untuk membuat jantung Hilda berdegup kencang. Ia segera menunduk, mengambil nampan, lalu berlalu tanpa berani menatap lagi. Sejak saat itu, Hilda berusaha selalu menjaga jarak. Ia memilih tidur lebih awal, menghindari tatapan mata sang majikan, dan berdoa setiap malam agar hatinya tetap kuat. Tapi takdir, seperti biasa, tak bisa dihindari. Suatu malam, ketika angin padang pasir bertiup kencang dan seluruh rumah sepi, langkah kaki itu kembali terdengar di lorong. Pintu kamarnya diketuk pelan, dan suara yang ia kenal baik terdengar memanggil lembut dari luar. "Hilda, kamu belum tidur?" Suara itu membuat tubuh Hilda gemetar. Ia memejamkan mata, menahan napas, berharap suara itu pergi. Tapi malam itu, ketenangan yang ia jaga mulai retak. Dan sejak saat itulah, hidup Hilda tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu udara terasa begitu berat bagi Hilda. Setelah malam yang menegangkan, ia mencoba bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Ia tetap bekerja seperti biasa, menyiapkan sarapan, membersihkan ruang tamu, dan mencuci pakaian. Tapi di dalam hatinya, ada rasa takut yang tak bisa ia sembunyikan. Setiap langkah terasa hati-hati, seolah rumah besar itu menyimpan rahasia yang mengekangnya dalam sunyi. Beberapa hari berlalu, dan Hilda semakin menyadari bahwa Madam Rania bersikap berbeda. Biasanya wanita itu akan memeriksa setiap hasil pekerjaannya dengan teliti. Namun kini, setiap kali berpapasan, tatapannya seolah ingin menelusuri isi hati Hilda. Ada sesuatu dalam sorot matanya, tenang, tapi menusuk. Hilda berusaha tetap sopan, namun rasa cemas itu semakin tak tertahankan. Suatu siang, ketika Madam Rania meminta Hilda menemaninya di ruang duduk, suasana terasa begitu tegang. Hilda berdiri di dekat pintu, menunduk sopan. "Hilda," ucap Madam Rania perlahan, "aku tahu segalanya." Hilda langsung terpaku. Tangannya gemetar, wajahnya pucat. "Maksud Madam?" Wanita itu menatapnya dalam diam sejenak sebelum melanjutkan. "Tentang suamiku. Tentang apa yang terjadi di rumah ini. Aku tahu lebih banyak dari yang kau kira." Air mata Hilda langsung menetes. Ia berlutut, memohon ampun sambil menunduk dalam-dalam.
Saya tidak bermaksud apa-apa, Madam. Saya takut. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Namun yang membuatnya terkejut adalah reaksi Madam Rania. Ia tidak marah. Ia justru menghela napas panjang, lalu berjalan mendekat dan memegang bahu Hilda dengan lembut. Hilda, dengarkan aku baik-baik. Aku tidak akan menyalahkanmu. Hilda mengangkat wajahnya perlahan. Bingung. Madam Rania melanjutkan dengan suara yang bergetar. Aku sudah lama tahu suamiku tidak bahagia. Bukan karena aku tidak mencintainya, tapi karena aku tidak bisa memberinya keturunan. Ucapan itu membuat Hilda terdiam. Dunia seolah berhenti berputar. Selama bertahun-tahun, lanjut Madam Rania, kami berobat kemana-mana. Namun dokter berkata, harapan itu hampir tak ada. Dan beberapa waktu lalu, tanpa sepengetahuanku, suamiku membuat kesepakatan dengan agen tenaga kerja. Katanya, ada cara lain untuk mendapatkan anak. Kata-kata itu menghantam hati Hilda seperti petir. Ia mulai memahami semuanya. Mungkin keberadaannya di rumah ini bukan kebetulan. Mungkin sejak awal, ia telah menjadi bagian dari rencana yang tidak pernah ia pahami. Madam Rania menatapnya dengan mata berkaca. Aku tahu kamu tidak bersalah, Hilda. Kamu hanya korban dari keputusannya. Tapi kini aku ingin satu hal darimu. Tolong, jujurlah. Apa yang terjadi malam itu? Suasana hening. Hanya detak jam di dinding yang terdengar. Hilda menunduk, menahan tangis yang tak tertahankan. Saya tidak tahu harus bilang apa, Madam. Semua terjadi begitu cepat. Saya takut. Saya bingung. Saya tidak ingin melawan, tapi saya juga tidak bisa pergi. Madam Rania terdiam lama. Lalu ia memejamkan mata, menitikkan air mata pelan. Aku sudah menduganya. Kau tidak bersalah, Hilda. Tapi aku harus mengambil keputusan sebelum semuanya terlambat. Wanita itu berdiri, berjalan pelan menuju jendela, menatap langit yang berwarna jingga. Aku akan bicara dengan suamiku malam ini. Apapun yang terjadi, jangan takut. Aku akan menjagamu. Setelah Madam Rania pergi, Hilda terisak sendirian di kamar. Ia tak tahu harus bersyukur atau menyesal. Yang ia tahu, hidupnya kini berada di tengah badai besar yang ia tak minta, namun harus ia hadapi. Malam itu, suara pertengkaran pelan terdengar dari kamar utama. Tak jelas apa yang dibicarakan, tapi tangisan seorang wanita terdengar sayup, diikuti dengan langkah kaki yang menjauh. Dan sejak malam itu, suasana rumah menjadi hening. Terlalu hening. Seakan badai telah lewat, tapi menyisakan luka yang dalam. Pagi itu terasa aneh. Rumah besar yang biasanya ramai kini sunyi seperti tak berpenghuni. Hilda bangun lebih awal, tapi tidak mendengar suara langkah Madam Rania seperti biasa. Ketika ia berjalan ke ruang tamu, udara di sana terasa tegang, seolah menyimpan sesuatu yang belum terucap. Di atas meja, hanya ada secangkir teh yang sudah dingin dan selembar surat terlipat rapi. Dengan hati-hati, Hilda membaca tulisan tangan di surat itu. Hurufnya halus dan rapi, tulisan milik Madam Rania. Hilda, maafkan aku. Aku harus pergi untuk sementara. Aku butuh waktu menenangkan diri. Jangan takut. Aku sudah berbicara dengan Hamad. Semua akan dijelaskan padamu. Jaga dirimu baik-baik. Surat itu membuat dada Hilda sesak. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi malam sebelumnya, tapi firasatnya mengatakan bahwa sesuatu yang besar telah pecah di antara suami istri itu. Ia ingin bertanya, tapi Tuan Hamad belum juga keluar dari kamar. Suasana pagi itu terasa menekan, membuat napas Hilda seperti terhenti di tenggorokan. Beberapa jam kemudian, Tuan Hamad muncul. Wajahnya pucat. Matanya merah seolah tak tidur semalaman. Ia memandangi Hilda lama, lalu berkata dengan suara berat, Madam sudah pergi, dan mungkin dia tidak akan kembali. Hilda menatapnya dengan cemas. Tapi, kenapa, Tuan? Pria itu tidak langsung menjawab. Ia berjalan menuju jendela, menatap gurun yang terbentang jauh di luar sana. Hilda, ada sesuatu yang harus kamu tahu. Suara itu terdengar lemah,
nyaris seperti bisikan. Ia berbalik perlahan dan menatap Hilda dengan mata yang penuh beban. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Tapi aku juga tidak bisa membohongi diriku sendiri. Aku ingin seorang anak, dan istriku tahu itu. Hilda menunduk. Tubuhnya gemetar. Tuan, saya tidak mengerti. Tuan Hamad melangkah mendekat, lalu berhenti di hadapannya. Sebelum kamu datang, kami sudah lama bekerja sama dengan agen tenaga kerja. Mereka memilih gadis muda yang dianggap sehat, sopan, dan bisa dipercaya. Bukan untuk disalahgunakan, tapi untuk memberi kesempatan pada keluarga ini memiliki keturunan. Ucapan itu membuat Hilda terpaku. Suaranya tercekat di tenggorokan. Maksud Tuan, saya dipilih untuk itu. Pria itu mengangguk pelan. Kau tidak tahu karena aku tidak ingin menakutimu. Tapi Rania akhirnya tahu, dan dia tidak kuat menanggung kenyataan itu. Hilda mundur selangkah. Air matanya menetes satu-satu, menodai lantai marmer yang mengilap. Tuan, saya manusia, bukan benda. Kenapa saya tidak diberitahu? Tuan Hamad terdiam lama. Lalu dengan wajah penuh penyesalan, ia berkata lirih, karena aku takut kau akan menolak. Dan aku sudah terlalu putus asa untuk berpikir jernih. Kata-kata itu menancap dalam di hati Hilda. Ia merasa dunia runtuh di hadapannya. Semua pengorbanan, semua harapan untuk menolong ibunya, ternyata hanyalah bagian dari rencana yang kejam dan licik. Ia ingin berteriak, ingin marah, tapi suaranya tak keluar. Hanya tangisan lirih yang menemani detik panjang itu. Hari-hari berikutnya Hilda jalani dengan hati hampa. Ia tetap bekerja seperti biasa, tapi pikirannya melayang jauh. Setiap kali menatap cermin, ia melihat bayangan dirinya yang bukan lagi sama. Ia bukan hanya seorang TKW yang bekerja di negeri orang. Ia telah dijadikan alat, tanpa pilihan, tanpa suara. Bulan demi bulan berlalu. Hingga suatu pagi, Hilda menyadari sesuatu yang mengubah segalanya. Tubuhnya mulai terasa berbeda. Ia sering mual, cepat lelah, dan perutnya perlahan membesar. Saat itulah ia tahu bahwa dirinya mengandung. Ia menatap langit kamar, menangis sejadi-jadinya. Ya Allah, apa yang harus hamba lakukan? Dalam keheningan, ia sadar, rahasia besar itu kini nyata di dalam tubuhnya sendiri. Dan di hari itu juga, Hilda memutuskan satu hal, ia harus pulang. Apapun risikonya. Ia tidak bisa terus berada di rumah yang menyimpan luka dan kebohongan. Meski tanpa restu, tanpa uang, dan tanpa jaminan keselamatan, Hilda bersiap untuk kembali ke tanah air, membawa serta rahasia yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari keberangkatan itu tiba dengan suasana yang tak pernah Hilda bayangkan sebelumnya. Tidak ada senyum perpisahan, tidak ada pelukan dari majikan. Ia hanya membawa satu koper kecil dan selembar tiket yang diurus diam-diam oleh Tuan Hamad, mungkin sebagai bentuk tanggung jawab terakhirnya. Rumah besar yang dulu tampak megah kini terasa dingin, sunyi, dan penuh kenangan pahit. Hilda menatap sekeliling untuk terakhir kali, menarik napas panjang, lalu melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Perjalanan menuju bandara terasa seperti mimpi panjang yang melelahkan. Di dalam mobil, Hilda hanya diam, memandangi langit padang pasir yang berwarna oranye keemasan. Udara panas menyentuh wajahnya, namun hatinya beku. Dalam benaknya terbayang wajah ibunya di Subang, wajah lembut yang pasti menanti dengan rindu dan doa. Ia berjanji dalam hati, apapun yang terjadi, ia akan jujur. Ia tidak ingin lagi hidup dalam kebohongan. Beberapa jam kemudian, pesawat lepas landas meninggalkan tanah Arab. Di kursinya, Hilda menunduk sambil menggenggam foto ibunya yang sudah mulai pudar. Perutnya yang mulai membesar ia elus perlahan. Nak, bisiknya lirih. Entah kau akan diterima atau tidak di dunia ini, tapi ibu akan menjagamu. Air matanya jatuh satu persatu, tapi kali ini bukan hanya karena sedih, melainkan juga karena tekad untuk tetap bertahan. Setibanya di Indonesia, Hilda disambut udara lembab dan aroma tanah kampung halaman yang begitu dirindukannya. Tapi di balik rasa lega, ada rasa takut yang menghantui.
Ia tidak tahu bagaimana harus menjelaskan semuanya pada ibunya. Bagaimana ia bisa berkata bahwa ia pulang bukan dengan keberhasilan, tapi dengan beban yang begitu besar? Malam itu, ia tiba di rumah kecil di pinggir sawah. Lampu redup di beranda menyala, dan dari kejauhan terlihat sosok wanita tua sedang duduk di kursi bambu. Saat melihat bayangan Hilda mendekat, wanita itu berdiri dengan mata yang tiba-tiba basah. "Hilda?" "Ya Allah." "Hilda anak ibu." Hilda berlari memeluk ibunya erat-erat, menangis sejadi-jadinya di pelukan yang paling ia rindukan di dunia ini. Tangisan itu panjang. Tidak ada kata, hanya air mata yang berbicara. Ibu dan anak itu saling menenangkan, seolah seluruh beban dunia bisa luruh di antara pelukan itu. Tapi setelah keheningan panjang, sang ibu menyadari sesuatu. Pandangannya jatuh pada perut Hilda yang sedikit menonjol. Ia menatap putrinya dengan lembut tapi penuh tanya. "Hilda, kamu?" Hilda terisak, menunduk dalam-dalam. "Iya, Bu. Maafkan aku. Aku tidak sengaja. Aku tidak tahu kalau semua ini sudah direncanakan." Ibunya terdiam, mencoba menahan air mata. Ia menggenggam tangan anaknya erat-erat, lalu berkata dengan suara parau, "Nak, dunia mungkin akan mencemoohmu, tapi ibu tidak akan meninggalkanmu. Kau anak ibu. Tidak ada dosa bagi yang tidak tahu." Kalimat itu membuat Hilda menangis makin keras. Semua rasa bersalah, takut, dan malu seakan pecah jadi satu. Ia bersyukur karena masih punya seorang ibu yang mencintainya tanpa syarat, meski dunia mungkin akan menolak. Beberapa bulan kemudian, Hilda melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan. Kulitnya cerah, matanya tajam, dan senyumnya mengingatkan Hilda pada masa lalu yang tak ingin ia kenang. Meski begitu, bayi itu adalah anugerah, darah dagingnya sendiri. Ia menatap bayi itu sambil berbisik, "Kamu tidak salah, Nak. Semua yang terjadi ini biarlah jadi rahasia antara kita dan Allah." Hilda kini hidup sederhana di kampungnya. Ia membantu ibunya berjualan kue seperti dulu, sambil merawat anak kecil yang selalu menatapnya dengan mata penuh cinta. Setiap kali melihat mata itu, Hilda sadar, dari dosa, kadang tumbuh penebusan, dari luka, bisa lahir kekuatan, dan dari air mata, bisa muncul keberanian untuk hidup kembali. Kisah Hilda menyebar diam-diam di kampungnya, jadi bisik-bisik di warung dan pasar. Tapi bagi Hilda, semua itu sudah tak penting. Ia telah berdamai dengan masa lalu. Karena ia tahu, Allah selalu punya cara yang tak terduga untuk menulis ulang takdir manusia. Dan di bawah langit senja subang, sambil menggendong bayinya yang tertidur pulas, Hilda berbisik pelan. "Terima kasih, Bu. Dan terima kasih, ya Allah. Aku tak lagi takut. Aku hanya ingin hidup dengan hati yang bersih." Sahabat Sri Story, dari kisah nyata Hilda ini kita belajar bahwa hidup tak selalu berjalan seperti yang kita rencanakan. Kadang, takdir membawa kita ke jalan yang penuh luka dan air mata. Tapi justru di sanalah kita menemukan arti ketulusan dan kekuatan sejati. Hilda mungkin jatuh, namun ia tidak menyerah. Ia memilih pulang, menatap masa lalu dengan keberanian, dan membesarkan anugerah yang dititipkan kepadanya dengan penuh kasih. Karena sebesar apapun kesalahan yang pernah terjadi, selama hati masih ingin kembali pada kebaikan, selalu ada jalan untuk memulai lagi. Jadi, untuk siapapun yang sedang berjuang, jangan berhenti berharap. Ingatlah, Allah tidak pernah salah menulis takdir. Hanya kita yang kadang belum memahami rencananya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan dukung terus Sri Story, agar kami bisa terus menghadirkan kisah nyata yang menyentuh hati dan penuh makna. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.